Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini saya mau menyampaikan bahwasanya Ratu Adil sabar dalam tuayan. Jadi Ratu Adil itu sabar dalam tuayannya, dan hal ini patut kita contoh. Kita kalau mau menuai, kita harus sabar. Ini seperti yang ada di dalam Alkitab. Ajaran di dalam Alkitab, kitab Amsal pasal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ini mengajarkan kita supaya kita rajin dan sabar. Jangan tergesa-gesa. Jadi kisah ini diambil dari seorang petani. Seorang petani di mana dia memiliki buruh-buruh tani. Biasa ya, kalau petaninya itu petani besar, lahannya besar, dia pasti punya buruh-buruh tani. Jadi ke suatu ketika buruh-buruh tani ini dia menanam biji gandum. Dia menanam biji gandum, dia tanam di musim tanam. Dan ternyata setelah dia menanam biji-biji gandum, ada musuh petani, ada musuh yang masuk ke lahan mereka, lalu menyebarkan biji-biji ilalang. Bayangkan, ketika biji-biji gandum ditanam lalu pergi, para buruh taninya pergi, lahannya kan kosong. Musuh petani ini datang menyebarkan biji-biji ilalang di sela-sela biji gandum. Alhasil, ketika biji gandum ini mulai tumbuh bersama biji ilalang, perlu diketahui ya, pohon gandum dan pohon ilalang itu hampir sama. Tidak bisa diketahui ketika masih bertumbuh. Dan buruh tani ini disirami setiap hari, dirawat setiap hari, sampai mereka, biji gandum dan biji ilalangnya, tumbuh bersama. Alhasil, setelah biji gandum dan ilalang ini sudah tumbuh dewasa, barulah buruh tani itu mengetahui ternyata biji gandumnya tumbuh bersama biji ilalang. Di saat gandum berbunga dan ilalang berbunga, barulah ketahuan. Lalu sang buruh tani bilang kepada pemilik lahannya, "Pak, ini ternyata biji gandumnya tumbuh bersama ilalang." Buruh taninya ingin segera mencabut biji gandumnya, izin kepada sang petani. Lalu apa jawab petani itu? Petani itu menjawab, Jangan cabut biji ilalangnya, jangan cabut pohon ilalangnya. Karena bila mana pohon ilalang dicabut sebelum waktu panen, saya takut bila mana pohon-pohon gandum saya juga ikut tercabut. Biarkan pohon ilalangnya tumbuh bersama pohon gandum. Tunggu sampai waktu yang tepat untuk memanen keduanya. Alhasil apa? Pak Tani memerintahkan buruh-buruh taninya untuk bersabar. Jangan mencabut biji pohon ilalang terlebih dahulu, karena takutnya bila mana dicabut nanti pohon gandumnya juga ikut tercabut. Itu akan mengurangi hasil panen. Alhasil,
Menunggu sampai musim panen tiba, barulah sang petani memerintahkan para buruh-buruh tani untuk memanen semuanya. Entah biji gandum, entah biji ilalang, semuanya dipanen, dipangkas semua. Lalu petani itu menyuruh para buruh tani untuk memisahkan antara biji, antara pohon gandum dan pohon ilalang. Alhasil pohon gandum dan ilalangnya dipisah. Dan tentu saja hasil tidak berkurang walaupun ilalang bersama gandum. Hasil dari ilalang disendirikan dan hasil dari gandum disendirikan. Alhasil ilalangnya ditali sendiri-sendiri dan dikasihkan ke orang-orang yang memiliki ternak sapi. Sedangkan gandumnya disendirikan dan diikat, lalu dijual di mesin pemotongan. Dari kejadian petani ini kita bisa belajar nih. Jadi orang harus tetap sabar. Jadi orang tuh harus sabar dalam tuaian, jangan tergesa-gesa. Andaikan saja buruh tani itu tergesa-gesa mencabut pohon ilalang sebelum musim panen, alhasil apa? Pasti panennya akan berkurang. Karena ketika pohon ilalang tercabut, pasti akan ada pohon-pohon gandum yang juga ikut tercabut. Itu akan mengurangi hasil panen. Maka dari itu kita bisa mencontoh keputusan dari petani untuk bersabar menunggu waktu yang tepat untuk menuai, untuk memanen. Itu perlu kita contoh. Kita harus bersabar untuk menuai tuaian yang maksimal. Kalau kita tidak bersabar, maka tuaian kita tidak akan maksimal. Kita harus bersabar dan kita harus menunggu waktu yang tepat. Karena tepat pada waktunya, tuaian besar-besaran kita akan kita tuai. Dari kejadian ini kita bisa belajar dari sosok petani yang tanaman gandumnya dibarengi atau dijahili oleh musuhnya dengan tanaman ilalang. Sabar dalam tuaian itu menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan tuaian yang besar-besaran. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasi